Jadi misalkan kaki pertama adalah 5 volt, kaki kedua adalah IR, dan sudah pasti kaki ketiga adalah ground ya. Atau sebaliknya, jika kaki pertama 5 volt, kaki ketiga sudah diketahui ground, maka sudah pasti kaki kedua adalah IR. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Salim Dadi Electronic Solution, masih di Salwa Electronic Solution. Di workshopnya Google Map, ketik Salwa Electronic Solution, di Facebook Salim Service ya. Siap menerima servis kunjungan ke rumah Anda, televisi, mesin cuci, parabola, dan peralatan rumah tangga yang lainnya. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung ya di hari Rabu yang cerah ini ya. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan urusannya ya. Oke, di video kali ini saya akan kembali mengunggah tentang masih seputar tentang elektronik tentunya ya, di saya ya, channel saya tentang elektronik ya. Dan kemarin ada saudara kita ya, saudara ya dari 99 channel ya, itu selalu hadir dan request ya tentang permasalahannya, yaitu TV LED-nya ya 32 in itu di remote tidak mau ya, jadi di remote tidak mau ya. Jadi ya di video kali ini saya akan mengulas tentang itu ya, yaitu tentang sistem remote televisi LED ya. Sebenarnya sistem remote televisi LED ini sama dengan sistem remote televisi tabung ya, ataupun misal model Bluetooth seperti ini, itu sama ya, semuanya sama ya. Bahkan di remote misal speaker aktif, kipas, itu sama ya, pada intinya itu AC dan sebagainya. Itu menggunakan sebuah sensor ya, yang sensor itu ya, misal kalau di modul Bluetooth ini ya, yang ini ya, itu kakinya 3 kalau sensor itu ya, sensornya kakinya 3. Kemudian jika di mesin TV ini ya, ini mesin TV LG ya, ini seperti ini ya, ini kakinya 3. Ini lokasinya itu pasti di depan ya, pasti di depan atau di tempat yang mudah dijangkau ya oleh sistem remote ya, sistem pancaran remote seperti ini ya, supaya gampang nyangkutnya ya, nggak di belakang nggak di samping juga, itu pasti di depan ya yang nyangkut. Nah, jadi remote sensor itu kakinya 3. Jadi kaki yang pertama yang atau 1, 2, 3 itu yaitu tegangan 5 volt, yang kedua ground, kemudian yang ketiga adalah IR yaitu infrared ya, yaitu sinyalnya. Kalau diukur yaitu tegangannya sekitar 3 volt ya. Jadi akan tetapi ketika menerima sinyal dari remote ya seperti ini, misal ini dihadapkan seperti ini ya, ini sensor, ini remote seperti ini, itu tegangannya itu berkedip ya, yang 3 volt itu naik bentar turun lagi seperti itu, merespon dia ya. Itu kalau sensornya masih bagus ya. Nah, secara spesifik di kasus televisi LED Polytron milik saudara kita ini ya, ya dari 99 channel itu saya pernah menjumpai kasus seperti itu ya. Jadi di sini di konten ini saya memang tidak mewujudkannya, yaitu televisi LED Polytron secara langsung berhadapan ya. Tapi secara garis besarnya, secara teori dasarnya itu sama seperti itu ya. Dan secara spesifik televisi LED Polytron yang layarnya tipis ini ya, itu tersebut ya. Ini saya memang tidak menjelek-jelekan ya, tidak. Ini saya menyebut ya. Tapi ini ilmiah ya, diskusi ilmiah. Itu memang saya pernah menanganinya, itu memang bermasalah ya. Jadi remote-nya bagus ya. Remote Polytron bagus, anggaplah ini remote Polytron LED bagus, tapi tidak merespon TV-nya ya, tidak mau di on off pakai remote, diganti channelnya, volume itu tidak ada yang merespon ya. Itu sudah saya sempat mengganti sensornya ya, sensornya sudah saya sempat menggantinya, itu sensornya sudah pernah saya sempat menggantinya, hasilnya nihil ya, khusus untuk televisi tersebut ya. Bukan di televisi yang lain, ini kasus televisi tersebut ya. Jadi pada nah ya, pada kesimpulannya itu televisi tersebut memang menggunakan komponen SMD yang sangat kecil ya, sangat kecil sekali ya.
Bahkan jika dilihat dengan mata telanjang seperti ini ya, tanpa bantuan alat apapun itu akan sangat kesulitan ya menyoldernya dan sebagainya ya. Jadi khusus untuk saudara ya dari 99 channel itu memang sangat kerusakannya itu termasuk kerusakan kelihatannya sepele tapi tidak bisa dianggap sepele ya. Kelihatannya mudah tapi tidak dianggap mudah. Karena itu sensor itu langsung masuk ke bagian sini ya. Ini sensor ya, ada papanya seperti ini sama polytron itu ya. Sama masuk ke bagian motherboard di televisi itu tersebut ya, polytron itu, dan langsung masuk ke komponen SMD yang sangat kecil-kecil seperti ini ya. Jadi kesimpulannya ya, di luar penggantian sensor seperti ini yang kemungkinan bisa dikerjakan oleh teknisi pemula atau ya katakanlah yang ingin belajar ya, tapi kalau sudah masuk ke bagian motherboard yang menggunakan komponen lembut seperti ini, kecil seperti ini, itu akan sangat beresiko ya. Jadi saran saya ya di servis oleh teknisi yang ya berpengalaman atau di handal di bidangnya ya, seperti itu ya. Itu seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan puas dengan jawaban saya dengan video ini ya saudara kita ini ya, yang request video tersebut ya. Jadi di sini saya memang tidak langsung menampakkannya secara langsung televisi LED polytron tipe tersebut ya, karena beda tipe juga beda ya. Karena untuk keluaran sekarang ini sangat banyak tipenya ya. Beda tipe belum tentu keluhannya sama, belum tentu penanganannya sama, seperti itu ya. Jadi seperti inilah ya. Saya akan ini ya, balik kameranya biar jelas. Ya, jadi untuk kasus sensor televisi LED ya, yang kebanyakan umumnya itu seperti ini ya. Papanya terpisah seperti ini ya, kurang lebih seperti ini ya, PCB-nya yang ada di depan. Dan sudah pasti ada sensornya seperti ini, kakinya 3 ya tentunya. Itu urutan kakinya itu tidak mesti sama ya tiap-tiap sensor, karena ada yang berbeda ya. Misal plus 5 volt IR ground, plus 5 volt ground IR dan sebagainya, itu seperti itu. Jadi urutan kakinya 1, 2, 3 itu tidak pasti sama ya tiap sensor ya. Tapi biasanya di PCB untuk memudahkannya itu tertera ya keterangannya. Kalau di televisi yang tabung ya atau di desain yang bukan SMD seperti ini, biasanya tertera tulisan keterangannya ya, yaitu tegangan 5 volt ya, atau VCC, IR, kemudian G ya, gray atau ground ya, seperti itu ya. Nah kemudian biasanya kalau di untuk di komponen SMD seperti ini ya, itu tidak tertera tulisan ya. Jadi memang harus cara mengeceknya itu mungkin secara acak ya, atau lebih tepatnya ya diukur ya. Ketika televisi itu menyala, diukur tegangannya ya, mana yang 5 volt, mana yang ground, mana yang R. Kemudian bisa disamakan nantinya ya, ditandai nantinya ya, bahwa misal 1 5 volt, 2 IR, 3 ground, itu sudah jelas. Nanti diamankan ya ininya, sensornya, kemudian ditandai. Nanti kemudian televisi yang rusak misal ya, keadaan yang sensornya tidak nyangkut di remote ya, itu juga diukur ya. Kalau menentukan ground itu mudah ya. Jadi kalau ground itu yang biasanya lebar, paling lebar ya, jalurnya lebar seperti ini untuk ground. Kemudian 5 volt juga bisa diukur ya, 5 volt, mana yang 5 volt ya tentunya ya, bisa menggunakan multimeter analog seperti ini ya, kali 10 volt DC, ataupun multimeter digital ya, kali DC volt, seperti itu ya. Jadi kalau ground dan 5 volt sudah ketahuan, kita akan sangat mudah untuk mengetahui di mana letak kaki IR-nya. Demikian. Semoga bermanfaat video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.